Nah, jadi materi yang pertama yaitu ada aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Nah, jadi produk informatika ini merupakan hasil dari informatika itu sendiri. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam produk informatika, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Yang pertama, ada aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi produk-produk yang dihasilkan di bidang informatika ini memiliki aspek ekonomi. Salah satunya, banyak bermunculan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang informatika. Banyak juga bermunculan industri peripheral seperti printer, mouse, keyboard, dan scanner. Bagaimana dengan industri perangkat lunak? Seiring dengan berkembangnya industri perangkat keras, industri perangkat lunak juga mengalami perkembangan. Banyak perusahaan besar yang telah lahir dari kemunculan komputer seperti Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, dan Tencent. Kemunculan perusahaan ini diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau value. Value tidak hanya dirasakan di sisi perusahaan, tetapi juga dirasakan di sisi penggunaan, yaitu kemudahan dan kenyamanan. Beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor munculnya perusahaan rintisan atau startup. Melalui pemikiran kritik dan kreatif, munculnya berbagai produk inovasi menjadi produk yang bernilai ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan martabat bangsa. Kedua adalah aspek hukum. Nah, aspek hukum ini menitik beratkan pada hak hukum produksi sebagai kepemilikan Indonesia atau kelompok tertentu. Artinya, landasan hukum yang kuat yang harus diperhatikan baik dari pengembangan maupun pengguna. Nah, oleh karena itu, tidak semua produk bebas diperjualbelikan, maka hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek produk informatika. Peraturan ini memberitahu perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk dikenal dengan nama lisensi. Nah, lisensi adalah suatu produk informatika. Nah, lisensi juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada lisensi komersial. Nah, lisensi komersial ini mengharuskan pengguna melakukan pembayaran sebelum menggunakan produk perangkat lunak. Dalam penggunaannya terdapat berbagai peraturan yang mengatur boleh atau tidak dilakukan pengguna selama masa pemakaian. Nah, kekurangan dari lisensi ini sangat rentan dengan pembajakan. Contoh produknya seperti produk pengolah kata, pengolah gambar, dan sistem operasi. Yang kedua ada lisensi gratis. Nah, lisensi gratis ini mengharuskan perangkat lunak disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal tanpa pemungutan biaya. Nah, lisensi ini memperbolehkan pengguna mencoba perangkat lunak secara gratis selama masa percobaan tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, misalnya itu 30 hari atau 1 minggu, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga ada lisensi open source ini atau sumber terbuka, yang artinya mengizinkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut, misalnya sistem operasi, contohnya itu Linux. Dan yang keempat atau yang terakhir ada lisensi domain public. Nah, perangkat-perangkat ini secara sengaja memberikan produknya kepada orang-orang, hampir sama dengan lisensi open source. Tiap orang bebas menggunakan, menggandakan, menyebarkan, atau mengubah program tanpa ada batas. Nah, pengetahuan tentang lisensi bagi pengguna komputer di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pelanggaran tentang lisensi perangkat lunak masih sangat terjadi, seperti pembajakan, penggandaan perangkat lunak tidak sesuai lisensi, atau penjualan perangkat lunak sesuai lisensi resmi. Sebenarnya Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang lisensi perangkat lunak yang tercakup dalam konsep HAKI, yakni hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini diartikan sebagai pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang punya hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Nah, hak ini adalah hak eksekutif yang dijamin oleh hukum atas peraturan kepada seseorang, kelompok orang,
atau karya ciptaannya. Jadi kan tadi kita membahas mengenai aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Sekarang kita akan membahas mengenai informatika masa depan serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Di sini jadi seorang profesional di bidang informatika ini harus memiliki kompetensi, etika, dan integritas. Penting untuk tidak hanya mengejar penghasilan, tapi juga bertanggung jawab secara etis dan profesional. Nah, kategori profesi informatika ini menurut Dr. Profesor Denny dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, seperti kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer, sistem operasi, robotika, keamanan sistem, dan lain-lain. Yang kedua, ada profesi yang erat dengan informatika. Ada dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, digital e-commerce, layanan keuangan, ilmu informasi, kebijakan publik, dan privacy. Yang ketiga, ada profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Ada teknisi komputer, helpdesk, teknisi jaringan, administrator sistem, spesialis keamanan siber, desainer web, dan admin database. 5 disiplin ilmu komputasi utama, Computing Curricula 2005. Yang pertama, teknik komputer, computer engineering, fokus pada perancangan dan pembuatan sistem berbasis komputer, hardware dan software. Yang kedua, ilmu komputer, computer science, mempelajari teori algoritma, pemrograman serta mempelajari teori teknologi seperti AI, robotika dan bioinformatika. Yang ketiga, sistem informasi, information system, integrasi teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis dan organisasi. Yang keempat, teknologi informasi, information technology, solusi teknologi komputer untuk berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, rekayasa perangkat lunak, software engineering, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang efisien, andal, dan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya, sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi adalah pengakuan keahlian yang diperoleh lewat pelatihan dan ujian. Sertifikasi berguna saat melamar kerja dan bisa meningkatkan pendapatan. Contoh penyediaan sertifikasi: Microsoft, Google, Oracle, Cisco, dan Kominfo.